Salam, salam sejahtera, salam sehat bagi kita semua. Pagi ini bersama saya, Pendeta Tesi Irawati, yang melayani Jemaat GKI Gloria Sungai Lunuk, Resort GKI Puruk Jahu, akan membawa kita dalam renungan dan doa pagi. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada pagi hari ini, mari kita luangkan waktu sejenak untuk bersama mendengar firman Tuhan. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus, karena pagi hari ini kembali kami diberikan kesehatan dan kekuatan. Allah memperkenankan kami untuk menikmati hari yang baru. Biarlah pada pagi hari ini Tuhan menuntun kami teristimewa untuk mendengar firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami Bapa pada saat ini, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Amin. Roma 15 ayat 22 hingga ayat 33 dengan perikop harapan Paulus untuk datang ke Roma. Itulah sebabnya aku selalu terhalang untuk mengunjungi kamu. Tetapi sekarang karena aku tidak lagi mempunyai tempat kerja di daerah ini, dan karena aku telah beberapa tahun lamanya ingin mengunjungi kamu, aku harap dalam perjalananku ke Spanyol, aku dapat singgah di tempatmu dan bertemu dengan kamu sehingga kamu dapat mengantarkan aku ke sana. Setelah aku seketika menikmati pertemuan dengan kamu, tetapi sekarang aku sedang dalam perjalanan ke Yerusalem untuk mengantarkan bantuan kepada orang-orang kudus. Sebab Makedonia dan Akhaya telah mengambil keputusan untuk menyumbangkan sesuatu kepada orang-orang miskin di antara orang-orang kudus di Yerusalem. Keputusan itu memang telah mereka ambil, tetapi itu adalah kewajiban mereka. Sebab jika bangsa-bangsa lain telah beroleh bagian dalam harta rohani orang Yahudi, maka wajiblah juga bangsa-bangsa lain itu melayani orang Yahudi dengan harta duniawi mereka. Apabila aku sudah menaikkan tugas itu dan sudah menyerahkan hasil usaha bangsa-bangsa lain itu kepada mereka, aku akan berangkat ke Spanyol melalui kota kamu. Dan aku tahu bahwa jika aku datang mengunjungi kamu, aku akan melakukannya dengan penuh berkat Kristus. Tetapi demi Kristus Tuhan kita dan demi kasih roh, aku menasihatkan kamu saudara-saudara untuk bergumul bersama-sama dengan aku dalam doa kepada Allah untuk aku, supaya aku terpelihara dari orang-orang yang tidak taat di Yudea, dan supaya pelayananku untuk Yerusalem disambut dengan baik oleh orang-orang kudus di sana, agar aku yang dengan sukacita datang kepadamu oleh kehendak Allah beroleh kesegaran bersama-sama dengan kamu. Allah sumber damai sejahtera menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ada sebuah cerita tentang seorang penginjil yang bernama Charles, yang pada zamannya ia menggunakan transportasi, yaitu menunggang kuda bersama dengan kawanannya dan teman-temannya. Mereka melewati suatu padang dan mereka tertarik pada kincir angin yang berputar mengikuti arah angin. Pada kincir angin itu dipasang di atas rumah petani yang bertuliskan, Allah itu kasih adanya. Teman dari Charles ini menegur si petani, sebab tulisan pada kincir angin itu mengajarkan bahwa kasih Allah selalu berubah-ubah arah seperti angin yang meniup kincir angin itu. Namun si petani itu menjawab, bukan demikian. Justru sebaliknya, aku memaksudkan bahwa Allah itu kasih adanya,
kemanapun arah angin itu bertiup. Sesungguhnya, saudaraku, telah banyak dialami orang-orang beriman bahwa kasih Allah itu meliputi dan mengelilingi kehidupan orang percaya yang berharap kepadanya, baik dalam susah, senang, gagal, dan sukses, dan maju mundurnya kehidupan kita, termasuk juga dalam kehidupan pelayanan. Saudara-saudara, Paulus mendoakan jemaat Roma agar Allah yang adalah sumber damai sejahtera hadir di tengah-tengah mereka, yang mendoakan agar pelayanan yang dilakukan di Yerusalem perihal memberikan persembahan kepada orang miskin dapat disambut dengan baik oleh jemaat di situ, serta berjalan dengan baik tanpa diganggu oleh orang-orang Yahudi yang selama ini begitu gencar menggagalkan pelayanan yang mereka lakukan. Dan alasan Paulus meminta jemaat Roma mendoakannya ialah karena mereka tidak bertemu secara fisik, melainkan surat yang ditulis oleh sekretarisnya yang bernama Tertius, bahwa ia seringkali berkeinginan untuk mengunjungi jemaat di Roma agar dapat lebih mudah memberikan berkat Kristus berupa pengajaran pada mereka. Namun tidak pernah terwujud karena selalu terhalang. Apabila pelayan di Yerusalem berjalan dengan baik dan lancar, ia akan mengunjungi Roma dengan hati yang penuh sukacita sebelum pada akhirnya pergi menuju Spanyol. Setiap dari kita selama ini sudah mengambil bagian dalam pelayanan, bahkan sudah memberitakan firman-Nya di atas mimbar maupun dalam komsel ataupun juga melewati media sosial. Jangan pernah malu untuk meminta orang lain untuk mendoakan kita. Minimal doa dari orang tua, suami atau istri, anak-anak kita. Selain pelayanan kita dapat berjalan dengan baik dan lancar, satu hal yang paling mendasari mengapa kita tidak boleh malu untuk minta didoakan ialah karena ada pepatah yang mengatakan semakin tinggi sebuah pohon, pasti akan ada angin yang ingin menumbangkannya. Demi juga dalam kehidupan pelayanan yang kita lakukan, semakin banyak pelayanan yang kita lakukan dengan tidak menjadi berkat dan tidak melakukan apa yang telah kita sampaikan di atas mimbar maupun di mana saja, kita telah didoakan. Jangan lupa mendoakan agar bersama-sama memperoleh damai sejahtera dan perlindungan yang turun atas kehidupan gereja, hamba-hamba Tuhan maupun jemaat. Sebab Allah itu adalah kasih, baik dimanapun kita berada, Allah tetap mengasihi kita. Amin. Mari kita berdoa, Bapak Ibu, menaikkan semangat kita. Terima kasih, terpujilah Engkau ya Tuhan. Firman-Mu telah diperdengarkan bagi kami. Biar firman Tuhan terus menuntun kami, supaya kami memperoleh jalan keselamatan dan hidup, dan teristimewa kami mampu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Saat ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang masih terpapar karena masa pandemi COVID-19 ini. Tolonglah ya Tuhan dengan kasih setiamu, Engkau memberkati mereka, agar mereka memperoleh kesembuhan yang sempurna, pemulihan yang berasal daripada Tuhan, imun tubuh yang kuat, ketenangan, kedamaian dalam jiwa mereka, iman percaya yang teguh, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya, melainkan Allah bersama-sama dengan kami, dan Allah turut berjuang bersama dengan umatnya. Bapa di sorga, diberkatilah saat ini ya Tuhan, tim Satgas Penanggulangan COVID-19, tim relawan, tim medis, pemerintah,
Kiranya Engkau memberkati mereka, agar mereka boleh bersama-sama menjalankan tugas pengabdian mereka dengan baik, dan bersama pula dengan masyarakat, di mana saja mereka berada, untuk memiliki sinergi yang sama dalam memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19 ini. Sehingga pandemi COVID-19 ini segera berlalu dari negeri kami, dari muka bumi ini, sehingga kami memperoleh kekuatan yang berasal daripada Tuhan, dan kami memperoleh berkat yang berasal daripada Engkau. Berkati juga calon jemaat Bukit Nyumbung, dalam tugas dan pelayanan mereka, bahkan hamba Tuhan yang Tuhan tetapkan di sana. Biarlah mereka pun peroleh kekuatan, supaya mereka dapat teguh dalam memberitakan firman Tuhan, Injil kebenaran, di tengah-tengah kehidupan umat Tuhan yang belum percaya. Kiranya Roh Kudus yang bekerja, yang memimpin setiap pekerja gerejamu, penetua diakon, bahkan jemaat Tuhan, dan juga orang-orang yang masih belum mengenal kebenaran firman Tuhan, agar mereka pun juga merasakan sentuhan kasih Allah melalui firman Tuhan, sehingga mereka boleh bersama-sama membangun sebuah jemaat yang mandiri, jemaat yang mengasihi Tuhan, yang militan dalam melayani Allah. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau berkati Resort GKI Puruk Cahu, supaya Resort GKI Puruk Cahu terus diberikan kekuatan iman percaya, supaya teguh dalam memberitakan firman Tuhan, terlebih-lebih di masa pandemi COVID-19 ini. Terima kasih Bapa di sorga. Aktivitas kegiatan kami pada hari ini, kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan, di dalam pimpinan Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami ada di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.